Halo, perkenalkan nama saya Gede Bernard Garden, mahasiswa informatika dari Universitas Udayana dengan NIM 220856106. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai sebuah teknologi jaringan yang disebut sebagai edge computing. Rasanya baru di lama ini semua orang sedang hangat-hangatnya membahas tentang cloud computing. Akan tetapi sekarang ini topik pembicaraan malah sudah perlahan-lahan memulai menuju ke arah edge computing. But first, sebelum membahas edge computing, saya akan membahas terlebih dahulu tentang cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Dan bagaimana hubungannya dengan edge computing? Untuk memahami edge computing, kita juga perlu memahami apa itu cloud computing. Secara singkatnya, cloud computing merupakan sebuah model penyimpanan dan akses data serta pemrosesan informasi melalui internet. Sebagai gantinya, pengguna tidak perlu memiliki infrastruktur fisik atau pengetahuan yang terlalu mendalam tentang teknologi di baliknya. Nah, dari penjelasan tadi, dapat dilihat beberapa manfaat dari cloud computing. Tanpa adanya sebuah penyimpanan fisik, tentunya cloud computing menjadi low cost atau efisien terhadap biaya. Selain itu, cloud dapat lebih fleksibel dan mudah diekspansi karena cloud tidak memerlukan pengguna untuk menyediakan sebuah tempat. Pengguna hanya perlu membayar sesuai dengan pemakaiannya. Adapun kelemahan dari cloud computing itu sendiri adalah ketergantungannya terhadap internet. Karena data berada di dalam internet, bukan lagi di sebuah centralized data center, waktu yang dibutuhkan untuk sebuah end device untuk dapat terhubung ke cloud meningkat dan dapat menimbulkan sebuah delay. Disinilah edge computing masuk dan berperan. Cloud dan edge itu sendiri tidaklah eksklusif antara satu dengan yang lainnya, melainkan cloud dan edge merupakan teknologi yang saling menyempurnakan, di mana mereka dapat bekerja sama untuk memberikan sebuah hasil yang paling optimal. Lalu, apa sih itu edge computing? Ide dari edge computing itu sendiri yaitu mendorong cloud lebih dekat ke device yang mengumpulkan data itu sendiri atau mendorong cloud ke end device. Dasarnya, merupakan seperangkat device yang dapat menyimpan dan memproses data. Device ini terletak di ujung network atau disebut dengan edge. Sebuah quote dari Sumil Sukumaran dalam sebuah artikelnya, "These edge devices are the localized device, servers, and sensors strategically placed at the network's edge. Edge devices can collect, process, and transmit data closer to the source, enhancing efficiency and minimizing data transfer to central cloud server." Jadi, cara kerja dari edge itu sendiri, edge merupakan sekumpulan device, baik itu berupa device storage ataupun device pemrosesan yang diletakkan di dekat network, yang diletakkan di network ujung dari end device itu sendiri. Jadi gunanya dari edge itu adalah untuk memperdekat pemrosesan yang sebelumnya dari cloud menjadi lebih dekat dengan end device itu sendiri. Lalu mengapa? Mengapa kita membawa penyimpanan data dan pemrosesan lebih dekat ke kita secara lokal? Bukankah ide utama dari cloud computing itu sendiri adalah membuat semuanya beralih melalui internet? Apa sih yang membuat edge computing itu menarik? Nah, jawabannya itu adalah IoT. Bagi kita yang sering menggunakan teknologi cloud, seperti iCloud atau Google Drive, sebuah delay yang kecil yang kita rasakan bukanlah sebuah penghambat. Namun pada sebuah IoT yang memerlukan pemrosesan data cepat, sebuah delay dapat saja berakibat fatal. Sebuah contoh, bayangkan ketika sebuah mobil memerlukan pemrosesan untuk sensor-sensornya dan pada saat itu mobil tersebut tidak dapat mengakses internet. Nah, hal tersebut tentu saja dapat berakibat fatal. Lalu, apa yang dapat kita pelajari?
Cloud computing sangatlah cocok dalam mengerjakan tugas yang tidak memerlukan prosesan yang instan dan dapat mengambil keuntungan dari centralized resource seperti big data analytics and long-term data storage. Di sisi lainnya, edge computing sangatlah ideal untuk aplikasi yang membutuhkan low latency dan respon cepat seperti real-time monitoring dan critical infrastructure. Nah, bagi saya teknologi edge computing dapat menjadi hal yang besar nantinya, bahkan dalam menyelesaikan permasalahan seperti dalam SDG. Dengan perpaduan dengan AI atau machine learning, edge computing dapat digunakan untuk memantau kualitas udara dan memprediksi polusi udara, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian masalah lingkungan. Karena edge memiliki sebuah kapasitas untuk melakukan pemrosesan, model machine learning dapat dimasukkan di dalamnya. Ditambah dengan ciri dari edge computing yaitu low latency dan dapat digunakan dalam keadaan offline, hal ini menghasilkan sebuah teknologi yang reliable dan dapat disebarluaskan ke berbagai pelosok dunia. Baik, demikian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.